Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone, smartphone, terutama Android. Pada saat melakukan panggilan, itu kita tidak bisa mendengar orang dengan jelas. Jadi suaranya sangat pelan meskipun sudah kita volume, sudah kita maksimalkan. Jadi pada saat nyambung kita maksimalkan untuk volume, masih suara orang tersebut masih tidak bisa kita dengar dengan jelas. Jadi orang mendengar kita jelas, tapi kita loudspeaker itu baru bisa mendengar orang. Jadi kalau misalnya di tempat ramai itu kurang enak untuk melakukan panggilan yang di loudspeaker seperti itu ataupun suara speaker luar. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya kalau misalnya suaranya pelan saja itu cukup gampang. Kita hanya bersihkan speakernya saja, biasanya speaker bagian atas ini. Ini fungsinya untuk mendengar orang, itu speaker bagian atas. Jadi kalau misalnya loudspeaker, panggilan yang di loudspeaker kan dia speaker musik yang di bawah ini yang berfungsi seperti itu. Jadi kalau misalnya suara yang kita dengar pelan sekali, sangat kecil, dipastikan biasanya di kasa seperti ini banyak debu ataupun tanah. Jadi pertama kita bersihkan dulu, lubangnya bisa kita gunakan jarum pentul seperti ini. Nah ini jarum seperti ini. Ini eh, cukup ampuh kalau misalnya kita pada saat melakukan panggilan kita mendengar orang tersebut sangat pelan. Nanti dengan ini kita bisa langsung memperbaikinya. Jadi tanpa kita di tempat servis, nah kita bersihkan seperti ini. Nah, kita kerik saja nih. Nah, seperti ini. Biasanya debu sangat banyak sekali. Apalagi misalnya pun kita biasa di lapangan, itu banyak sekali debu ataupun kotoran. Nah, ini seperti ini kita bersihkan. Kemudian bisa kita sikat, kita tiup seperti itu. Nah, ini ditandai kalau misalnya kerusakan ataupun juga banyak sekali debu ataupun kotoran yang menghalangi speaker atas yang kita dengar. Itu panggilan biasa kita mendengar sangat kecil sekali. Tapi kalau misalnya di loudspeaker itu suara sangat jelas seperti itu. Itu bukan bukan IC audio yang mengalami kerusakan tapi murni daripada speaker. Jadi kalau speakernya sudah rusak, kaca di bagian dalamnya rusak, kita harus langsung lakukan pembongkaran untuk mengganti speakernya seperti itu. Nah, untuk speakernya ini kalau sudah kita bersihkan masih suaranya pelan, bisa kita ganti. Ataupun juga misalnya kaca bagian dalam yang kita cek di sini sudah koyak, mungkin tidak ada lagi kaca, itu biasanya speaker yang harus kita ganti. Caranya mudah, kita ganti dulu. Kita buka, ini sudah kita bongkar karena ini untuk tutorial speaker ini sudah kita bongkar. Kebetulan ini Redmi 4X. Ini ada fingerprint, hati-hati kalau ada fingerprint di belakang seperti ini, ada fleksibel. Ini sudah kita buka bautnya, kita lepas seperti ini. Kemudian di sini ada speakernya tadi. Jadi pertama kita lepas dulu semua. Kalau misalnya ada fleksibel kita lepas, kemudian ini ada baut kita bisa angkat. Di sini ada fleksibel untuk fingerprint, bukan fingerprint tapi untuk layar sentuh. Kalau dia masih terpisah seperti ini, kita harus lepas dulu. Kalau sudah kita lepas untuk fleksibelnya nih, ini fleksibel layar sentuh. Ini karena ini model terpisah. Kalau modelnya terbaru dia nyambung dengan LCD. Nah, ini sudah terpisah seperti ini. Sudah itu kita lepas ini fleksibel. Baru kita angkat. Di sini ada fleksibel on off. Jadi kalau misalnya ada kerusakan bisa kita lepas dulu. Takutnya ini putus. Kalau ini sudah lepas seperti ini. Kemudian di sini bisa langsung kita angkat. Nah, kita angkat seperti ini. Pelan-pelan saja nyongkelnya. Kita angkat seperti ini. Kita cek apakah masih ada baut-baut. Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung dipaksa angkat saja. Nah, ini. Nah, ini. Seperti ini. Nah, inilah speakernya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, speaker bisa kita ganti. Ini speakernya. Harganya murah, mungkin sekitar di bawah 10.000. Jadi kalau misalnya suaranya pecah-pecah, ini yang harus kita ganti. Tapi kalau suaranya pelan tadi, maksimal sudah volume sudah dimaksimalkan, biasanya hanya kotor di kasa bagian atas seperti ini. Jadi cukup kita bersihkan saja, ini sudah terselesaikan. Tapi kalau suaranya kresek-kresek, biasanya speakernya yang harus kita ganti. Ini harganya sekitar 5.000 perak, mungkin sekitar 10.000. Untuk menggantinya tinggal kita copot saja nih, kita congkel.
kita cabut, kita lepas, kemudian kita pasang. Tapi kalau misalnya ada bekas masuk air, tidak ada suara, biasanya di sini kotor. Nah, di sini kotor. Nah, ini ada titik ini. Ini titik ini adalah 1, 2 ini dia terhubung ke kakinya ini. Nah, ini seperti ini. Ke kakinya ini. Jadi kalau misalnya kakinya ini terhalangi oleh kotoran, debu bekas air, maka ini kita kerik saja. Kita kerik seperti ini. Nah, sama ini juga kita kerik. Nah, pada saat melakukan pemasangan baru, perhatikan kondisi kakinya. Ini kakinya harus posisi di bawah, jangan di atas. Ini posisi di bawah untuk cara pemasangan. Tinggal ditempel saja. Tidak perlu pakai lem, langsung ditempel saja seperti ini. Nah, posisi kakinya ada di bagian bawah, jangan bagian atas. Kalau bagian atas dia tidak tersentuh ini, maka dia nyentuhnya ke sini. Jadi tidak ada koneksi, tidak ada pin. Ini adalah pin outnya ataupun untuk tempat nempelnya di bagian bawah. Kakinya lekukannya ada di bagian bawah. Dia nempelnya di bagian bawah nih. Jadi kalau misalnya tidak ada suara, ini coba kita kerik dulu. Kalau ada bekas masuk air, ada bekas putih-putih seperti ini, kita keringkan dulu menggunakan hair dryer ataupun setrika. Setelah kering airnya, baru kita sikat menggunakan sikat yang bersih tanpa kita cuci. Nah, itu untuk ini. Nah, untuk pemasangan, karena ini kebetulan 3 Redmi 4X, jadi soketnya ada di sini dulu, kita pasang dulu di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya kita bawa, kita angkat. Kalau perlu di baterainya kita lepas. Soalnya kalau misalnya ini soket di fleksibel ini tidak terpasang, maka dia tidak bisa ngecas, tidak ada suara musik, tidak ada getar, tidak ada dering. Kalau misalnya soket ini tidak terpasang di sini tadi. Nah, ini. Jadi itu harus kita pasang. Jadi kita angkat dulu baterai, kemudian kita tempelkan dulu, baru kita taruh, baru kita pasang baterai. Seperti itu. Ini untuk tutorial speaker, karena ini speaker yang rusak, kita pasang seperti ini. Kameranya agak dorong dikit, ada nyangkut kamera seperti ini. Kamera depan ini fleksibel, posisi tinggal pasang lagi. Ini kamera belakang. Ini bentuknya hampir sama, tapi beda mungkin bentuknya sedikit. Untuk komponennya hampir sama. Kemudian kita baut satu. Ini nih, tadi antena tadi belum dipasang. Kalau antena belum dipasang, maka sinyal tidak akan keluar. Jadi kita pasang dulu antena seperti ini. Ini ada antenanya. Ini kita pasang dulu. Setelah kita pasang, baru kita tempel PCB, ditekan saja seperti ini. Nah, ini sudah nempel untuk antenanya tadi. Kalau tidak dipasang antena, sinyal tidak akan keluar. Seperti ini, kita naikkan fleksibel LCD sama baterai. Kemudian fleksibel layar sentuh kita angkat dikit. Kemudian kamera kita dorong dikit seperti ini. Kalau sudah masuk, baru kita rapikan seperti ini. Kemudian kita baut satu. Kemudian kita pasang fleksibel fingerprintnya layar sentuh. Ini untuk sekedar tambahan saja, karena kita fokus, baru kita tekan seperti ini. Ini fleksibel LCD kita pasang, fleksibel baterai kita pasang. Kemudian kita rapikan untuk antena kameranya seperti ini. Jadi kalau tidak rapi, dia tidak masuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah pas. Kemudian kita pasang untuk fleksibel ini tadi, fleksibel on off, baru kita baut tadi, baru kita tutup. Nah, ini saja tutorialnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk mengatasi speaker pada saat melakukan panggilan. Kita mendengar orang kecil, bisa kita bersihkan lagi. Kalau suaranya pecah, kita harus ganti speakernya. Ataupun misalnya tidak ada suara, coba dulu kita cek untuk kaki-kaki pin daripada speaker. Kalau bisa rusak, bisa langsung kita ganti. Seperti itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa di like, di share, ataupun juga untuk membantu video kita supaya berkembang, di subscribe saja, kemudian aktifkan tombol lonceng. Di sana video sudah kita bikin playlist, nanti teman-teman bisa cari saja sesuai dengan kerusakan handphone teman-teman ataupun sebagai pembelajaran seperti itu. Nanti video tetap kita upload setiap harinya supaya untuk menambah ilmu yang kita ajarkan, ataupun juga misalnya apa yang kita alami bisa teman-teman untuk mengerjakan sendiri apa yang kita tuturkan seperti itu. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.